Baik teman-teman, pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi sum. Di fungsi sum itu adalah fungsi jumlah. Sum artinya jumlah. Nah, jadi kita cuma menjumlahkan dari semua nilai atau angka. Pertama untuk perkalian sudah bisa diingat, perkalian menggunakan bintang. Tinggal mengkalikan yang di kolom B dengan kolom C. Nah, jika kita menambahkan satu-satu itu akan ribet. Jadi kita akan menggunakan fungsi sum. Jadi fungsi sum dimulai dengan sama dengan sum. Kita pencet sum. Lalu kita drag, kita seleksi dari D2 sampai D8. Tutup kurung. Nah, ini adalah fungsi sum. Kita tambahin satu-satu. Oke, yang kedua kita akan lanjut ke sum if. Fungsi sum if ini berarti sum dan if. Apa itu sum dan if? Sum itu adalah penjumlahan dan if itu adalah jika. Nah, jadinya kita ambil sum if itu adalah kita jumlahkan jika kriterianya itu sama. Kita lihat dulu nih gimana sum if. Sum if itu sama dengan sum if. Sum if. Nah, menambahkan sel yang sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi kan ada di sini ada range, kriteria, dan sum range. Range ini adalah kita langsung ke contoh nanti, contohnya transaksi. Jadi di range ini kita pilih dulu yang mana mau kita jumlahkan. Itu dari data mana sih yang mau kita jumlahin. Lalu kriteria itu yang dari data yang mau kita jumlahin itu kriterianya kayak gimana. Mungkin kayak di sini kan ada nama barang. Terus sum range itu adalah nilai atau value dari fungsi range ini. Kita akan masuk ke contoh seperti ini. Kertas A4. Aku udah nyiapin juga data transaksi. Data transaksinya seperti ini. Nah, jadi kan di sini ada nama barang dan pembelian dan pemakaian. Ini pembelian atau pemakaian ini adalah value-nya. Jika dalam kurung berarti itu minus. Nah, dalam akunting kayak gitu. Jika dalam kurung itu nilainya adalah value-nya adalah minus. Di sini kan kita akan menginput range. Jika kita menginput range, kita sesuaiin dulu. Dari sini kan kita lihat nih, yang kita jumlahin itu nanti nama barang. Dari data transaksi, kita pilih yang kolom yang ada nama barang seperti ini. Nah, jadi kita pilih langsung di kolomnya aja, pencet di B-nya langsung. Jadi nggak perlu satu-satu. Nah, pencet di B terus kriteria. Kita buka lagi tabel saldo tadi. Nah, kriterianya juga nama barang, harus sesuai. Jadi dari data transaksi yang ini harus sesuai dengan yang di satu-satu. Nah, jadi kita pencet yang di kolom A. Oke. Baru sum range. Nah, sum range ini artinya range yang ingin kita tambahkan, range dari kriteria yang tadi. Maaf. Range dari kriteria yang tadi. Nah, itu range atau value-nya kan terdapat di sini nih. Terdapat di pembelian atau pemakaian. Jadi langsung pencet aja di C. Kalau sudah di C baru kita kurung lagi. Nah, dapat totalnya adalah 4. Ntar jumlahin aja nih 30. Kan 30. Terus 30 yang ini khusus yang A4 ya. 30, A4 di sana lagi. Kurang 10, 20. Kurang 3, 17. Lagi kurang 7 10 lagi kurang 2 8 kurang 4 hasilnya. Untuk yang di bawah karena kita udah pencet di kolomnya jadi kita nggak takut harus nilainya itu berubah, jadi langsung drag aja ke bawah. Nah, yang lain tinggal menyesuaikan, jadi kita nggak perlu nambahin satu-satu gitu. Misalkan nih kalau manualnya kan gini, ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Nah, hasilnya 4. Jadi nggak perlu kayak gini ribet, kita tinggal perlu pakai fungsi sum if. Ya, sekarang kita masuk ke fungsi kedua, yaitu fungsi statistika. Untuk fungsi statistika ada average, max, dan min. Average itu adalah rata-rata, artinya adalah rata-rata.
di fungsi matematika biasanya kita mendengar kata mean ya, mean. Average itu adalah mean. Di matematika statistika biasanya gitu. Itu artinya jumlah semuanya ini dibagi jumlah datanya. Bisa nih misalnya kita gunain sum. Kita drag sampai bawah. Terus kita bagi jumlah datanya ada 10. Dapat 79,9. Itu lumayan lama sedikit, kita harus nge-sum dulu. Gimana nanti kalau datanya banyak banget? Nah, makanya kita pakai fungsi average. Tinggal kita drag data yang tadi. Dapat hasilnya 79,9. Untuk fungsi max itu adalah menentukan nilai tertinggi. Jadi kita langsung max, kita masukin data yang tadi. Tingginya adalah 100. Nah, ini mungkin kalau di tabel yang dikit, kita bisa langsung lihat, oh ini yang paling tinggi 100. Tapi kalau misalkan tabelnya ada ratusan, nah kita nggak ada waktu tuh untuk ngecek satu-satu. Makanya kita gunain max, seperti itu. Untuk min, nah itu kebalikannya dari max. Min itu adalah nilai minimum atau nilai yang paling kecil di antara 10 tabel ini, di 10 nilai ini. Kita masukin aja kayak tadi, min. Terus kita tarik lagi. Iya. Nah, terkecil adalah 63. Seperti itu teman-teman. Ya, sekarang kita akan masuk ke fungsi semi absolut dan absolut. Pertama untuk fungsi semi absolut, kita lihat dulu dari sini. Terlihat kalau ada jumlah barang dan per jenis barang. Ada besi, kaca, plastik. Untuk yang kayu, harganya 10.000. Nah, berarti tetap 10.000. Tetap ada di 10.000. Nah, berarti barisnya tetap dong. Barisnya itu dilambangkan dengan angka. Jadi kita taruh absolut di depan sini. Nah, terus dikali angka yang di sampingnya jumlah barang. Jumlah barang itu setiap baris beda. Berarti kita tidak kasih absolut. Kita kalikan. Terus kita drag ke bawah. Bisa kita lihat kalau 10.000 kali 3, 30.000, 10.000 kali 50.000. Nah, berarti fungsinya sudah benar. Karena kita mengalihkan ini absolut, semi absolut karena tidak ke samping, dan absolutnya itu terletak di baris. Begitu juga dengan ini. Sama. Kita absolutkan di sini. Terus kita kali yang di sini. Dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke fungsi absolut. Fungsi absolut itu berarti kita memasukkan data yang tidak berubah dari kolom maupun barisnya. Kita lihat di sini. Kan harga per kamar itu 600.000. Berarti nggak berubah nih. Walaupun kita drag ke kanan, ke bawah, itu harus tetap di sini. Jadinya kita absolutin dua-duanya. Terus kita kali yang di samping. Yang kita drag aja ke bawah. Tidak banyak berubah dari fungsi semi absolut, tapi yang full absolut itu baik kolom maupun baris ada tanda absolut dilambangkan dengan tanda dolar di depannya. Kita lanjut ke penyusutan garis lurus. Untuk penyusutan garis lurus, kita tinggal memasukin fungsi SLN sebagai singkatan dari straight forward atau straight line depreciation. Cost adalah biaya perolehan, termasuk nanti semua biaya yang terkait. Kita lihat di sini ada harga. Terus salvage adalah nilai sisa atau nilai residu. Life adalah useful life atau nilai manfaat atau umur manfaat atau umur ekonomis. Karena penyusutan garis lurus sama setiap tahun, tinggal kita drag ke bawah aja. Karena setiap tahun garis lurus nilai depresiasinya atau beban depresiasi selalu sama.
Kita masuk ke bagian VLOOKUP. Di bagian VLOOKUP itu artinya ada sumber atau suatu kriteria. Kita lihat ada suatu kriteria di sini, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4 memiliki gaji pokok dan tunjangan yang berbeda. Ini kita menggunakan VLOOKUP agar cepat. Daripada kita masukin satu-satu, misalnya kita masukin satu-satu dari Gian golongan 3, itu bakal lama untuk mencapai 10 orang. Untung 10 orang, gimana kalau nanti ada 100 orang atau lebih. Nah, jadi kita memakai rumus VLOOKUP. Kita tulis dulu sama dengan VLOOKUP. Ada lookup value, artinya lookup value. Yang mana sih yang kita lihat untuk dicocokin sama sumber? Nah, kita cocokin golongannya di sini. Kan sumbernya nyertain golongan juga nih, ada golongan. Nanti kita nyocokin golongan yang ada di samping ini. Karena mereka adalah yang harus kita sesuaikan dengan sumber. Jadi kita pencet di sini. Untuk table array itu adalah sumbernya. Nah, itu hubungannya golongan sama gaji pokok sama tunjangan itu di mana nanti? Nah, itu namanya di table array. Jangan lupa kita harus menggunakan absolute, semi absolute sebenarnya, karena kita mendrag ke bawah dan kita harap table array-nya nggak berubah. Jadi kita kasih absolute di bagian angkanya agar kita drag ke bawah nggak berubah. Kolom index number itu artinya dari table array gaji pokok itu letaknya di kolom keberapa? Kita lihat di sini. Di tabel gaji, nih, golongan itu kolom 1. Sedangkan gaji pokok itu di kolom 2. Jadi kita tulis 2. Oke. Kita pilih yang true aja. Karena harus sama gitu. Nah, lalu kita drag deh ke bawah. Dapat. Kita cocokin nih dari yang golongan 3 dulu. 3 juta 15 benar. Di sini 2 juta plus 46 benar. Kita cobain lagi yang tunjangan. Pakai VLOOKUP lagi. VLOOKUP. Lookup value-nya sama. Kita lihat dari golongannya. Kita harus cocokin golongan yang ada di pegawai dan golongan yang ada di tabel gaji. Table array-nya masih sama. Yang bedanya di mana? Oh ya, jangan lupa di absolutkan dulu. Kolom index number, bedanya dari yang tadi, gaji pokok itu ada di kolom nomor 2, sedangkan tunjangan itu ada di kolom nomor 3. Masukin jadi 3. Enter. Kita drag lagi ke bawah. Iya, sedangkan jumlah kan langsung aja kita tambahin sel gaji pokok dengan sel tunjangan. Saya buat dari awal. Nah, jangan dikasih absolut, langsung aja biar kita bisa drag. Jadi dia ngikutin sampai bawah. Sekarang kita masuk ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi present value. Fungsi present value menandakan nilai sekarang pada suatu instrumen tertentu. Contoh, di sini saya akan memposisikan future value dari utang. Future value adalah pokok. Jadi future value adalah nilai yang terkandung dalam, maksudnya nilai nominal yang terkandung dalam kontrak. Misalkan kita meminjam uang senilai 10 juta yang akan kita bayar 5 tahun yang akan datang, dan tingkat bunga sekarang adalah 10%. Maka kita akan menentukan nilai present value-nya sama dengan PV. Rate adalah bunga, tingkat bunga. N per adalah period. Payment adalah angsuran, karena di sini tidak ada angsuran maka kita akan mengisikan 0. FV adalah future value. Maka present value dari pokok 10 juta yang akan kita bayar 5 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga 10% per tahun adalah 6.209.213.